tanah Sulawesi, dan Sukuta. Inilah potret kebersamaan antara manusia dan alam di bumi tengah, bumi yang kita cintai. Bersama Kek Kodi, mari kita melihat lebih dekat. Yo teman-teman, berjumpa lagi dengan kitong Kai Kodi. Kali ini Kai Kodi akan berpetualang ke daerah yang cukup jauh di wilayah Sulawesi, yaitu ke Tanah Sukuta, Desa Mpoa, dan Desa Uematopa. Daerah ini berada di Kecamatan Ampana Tete hingga ke Kecamatan Ulu Bongka atau tepatnya di Dataran Bulan, Kabupaten Tojo Una-Una. Lokasi yang kitong kunjungi kali ini merupakan lokasi kawasan lahan pertanian yang tentunya dilindungi oleh masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian dan fungsi lahan basah demi kepentingan bersama. Dan perjalanan kali ini, Kai Kodi tidak sendiri. Kitong ditemani oleh teman-teman dari kota Ampana. Bersama mereka, Kai Kodi akan berpetualang dengan bertemu sahabat-sahabat Kai Kodi serta menikmati lukisan alam Sulawesi Tengah. Dan karena sudah malam, rencananya kitong akan menginap di Desa Mpoa. Jadi, saksikan terus perjalanan Kai Kodi. Dusun Rano, Desa Mpoa, Kabupaten Tojo Una-Una merupakan lokasi awal perjalanan kitong dimulai. Dan perkenalkan driver kami Hamsa Pamu atau biasa dikenal Tambue. Abdul Hattab atau biasa dikenal Ngkai Meta. Dan Pawang Idrus atau biasa dikenal Ngkai Rede yang telah memperkirakan cuaca hari ini akan cerah. Sesudah mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan, sekitar jam 7 pagi, kitong pun mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil bersama saya, Kai Kodi, Abdul Hattab, Idrus Dula, Hamsa Pamu, dan juga Marton. Suasana pagi hari Desa Mpoa yang memang masih alami dan menyajikan pemandangan yang menyejukkan mata serta menenangkan hati dan pikiran, menemani awal perjalanan kitong kali ini. Inilah Desa Mpoa, Dusun Rano, Kecamatan Ampana Tete, yang lokasinya berada di ujung timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai. Rute perjalanan kitong kali ini yaitu dimulai dari Desa Mpoa, kemudian kitong akan melakukan perjalanan ke Desa Uematopa. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam dari Desa Mpoa, akhirnya kitong sampai di Dusun Pria, Desa Uematopa. Kitong pun akan mengunjungi salah satu ketua adat dari Desa Uematopa, yaitu Apali. Dengan melewati kebun nilam dan berjalan kaki, kitong pun disuguhkan pemandangan hamparan pekebunan yang cukup luas di bawah langit yang biru sejauh mata memandang. Setelah berjalan kaki sekitar 100 meter, tidak terasa kami pun sampai di rumah Apali atau tetua adat, yang kebetulan beliau sedang berada di rumah bersama istrinya. Kitong pun langsung diajak masuk. Selalu dalam pertahankan tanjung matau, sementara paham tamu semua. Jadi ojo mengikat anak tuh, terpasasi kawan saya itu. Jadi kena batalkan sambah, kemudian ia mengharap tenang pakai bayu koran itu. Lantas tabur balik gitu. Mau dengan tidak bunuh diri. Monjot. Balik ia ane samparia rasompo.
Payung Tui. Ketua Adat adalah pemimpin tertinggi yang memiliki wewenang di dalam masyarakat kampung dan memiliki peranan yang sangat penting di dalam berbagai macam upacara adat serta persoalan-persoalan yang ada di dalam desa. Balik aturnya sendiri. Tokonya pria, tujuh tertasam pajar atas tu. Tujuh ko, endo kakumi, tujuh ni duang kani sompong tu ni. Setelah puas berbincang-bincang, kitong pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Yo, yang kami Pali. Dan kata apa? Yo, yang kami. Untuk mencapai posisi sebagai ketua adat memang tidaklah gampang. Butuh kesabaran dan pengalaman bertahun-tahun agar bijak dalam mengambil setiap keputusan dari berbagai macam persoalan yang dihadapi di dalam desa. Setelah bertemu dengan Apali, kitong pun melanjutkan perjalanan ke dusun Lengkasa. Pelang-pelang sih. Koko. Inilah wilayah desa Uematopa, sebuah desa yang berada di distrik Ulu Bongka, wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Kampung yang dikelilingi oleh hutan, yang masyarakatnya masih bergantung dari alam dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kampung yang berada tepat di perbatasan Morowali Utara. Kawasan ini juga memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai tempat untuk bertani, melainkan menjadi rumah dari berbagai macam flora ataupun fauna. Semua itu merupakan fungsi dan manfaat penting dari ekosistem, khususnya di wilayah Kecamatan Ulu Bongka. Masyarakat kampung yang hidup tumbuh bersama alam dan terus menjaga kelestariannya. Inilah kawasan Ulu Bongka. Mau dikasih anu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup ekstrim, akhirnya kitong sampai di dusun Lengkasa di desa Uematopa. Di rumah salah satu sahabat Kai Kodi yang sudah seperti keluarga sendiri. Dan perkenalkan Pangkola. Beliau adalah masyarakat dusun Lengkasa yang berprofesi sebagai petani. Pangkola selalu ramah terhadap siapapun yang datang. Karena itulah beliau sering kedatangan tamu. Tak disangka, hujan pun turun membasahi tanah Lengkasa. Dan kata salah satu pemuka adat, ketika kitong sampai dan hujan turun, itu pertanda bahwa kedatangan kitong disambut gembira oleh alam. Kitong pun menyambut balik sambutan dari alam, karena seperti pepatah Cina kuno, setiap kebaikan alam sepatutnya disambut dengan keramahan dan ekspresi gembira. Dan kami pun larut dalam setiap tetesan air hujan. Dan kami pun memilih untuk memainkan salah satu permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak suku Ta pedalaman. Nama permainannya Pakslulak Benu atau balapan sabut kelapa. Kitong pun siap di posisi masing-masing. Aba-aba pun dipersiapkan dan siap untuk balapan.
Mandi berani. Buru ya. Oke. Satu kenikmatan, kitong bisa mandi hujan di tempat ini karena turunnya hujan merupakan suatu pertanda bahwa alam menyayangi kitong, terutama bagi petani setempat yang memang sangat membutuhkan curah hujan. Setelah hujan reda, kitong pun berencana pergi ke sungai kecil yang biasanya dipakai mandi oleh masyarakat setempat untuk membersihkan tubuh. Untuk pergi ke sungai, kitong pun melewati sekolah SD negeri di dusun ini, yang ketika lewat, kitong pun melihat anak-anak yang sedang bermain bola, dan tanpa menyia-nyiakan waktu, kitong pun ikut bermain. Sebelum bermain, tentunya kitong suten terlebih dahulu. Dan pertandingan bola pun dimulai. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Setelah puas bermain, kitong pun bergegas mandi di mata air sungai Uemomi. Dan tak disangka, seseorang menghampiri kami dan ingin menantang Pawang Idrus atau Kairede. Limba kreba korong sih. Oh, karena belum tahu sih. Tangan korang menjanggong sila. Siko mangpa kloa aku pada Ada bangko. sih. Kup tanaka pe komi. Taja ka bangko sih. Aja baru main pakai baju amri nantang sih. Aku udah montes kompongku. Kompo dah bela ya. Kok jorinyo su yang tanya tuh. Aku bae mo ilmuku sih. Ada ilmu nal betari baju dia tuh sayu. Suta ilaria metu. Komi da mate. Pate. Tuh tajo bajunya ada mate. Sasie wada Tamo tinja pada itu pe kompo. Ane tamo tinja kompoku. Daku sa komi. Pokoknya Mayam gitu. bayar. Mayam. Ternyata, Piro adalah murid dari Kairede yang memang sudah lama tidak bertemu. Ya, begitulah cara masyarakat Sukuta menyambut seseorang ketika sudah lama tidak berjumpa. Akhirnya, setelah berbagai macam rintangan, kitong pun sampai di mata air Uemomi yang berada tepat di pinggir sungai Lengkasa. Tempat ini memang selalu ramai, terutama di sore hari, baik orang tua ataupun anak-anak. Mata air ini dijaga dan dilindungi oleh masyarakat setempat, sehingga dibuatkan pancuran dari bambu agar semuanya bisa memanfaatkan mata air ini guna untuk keperluan air bersih, mandi, serta mencuci. Sebuah mata air dengan aliran air yang segar di antara bebatuan. Inilah mata air Uemomi. Gue jatuh kuat sama dia bagas mandi sapi ini. SS tukar. Oke, Aris. Udah bahasnya gue apa? Tanggal kan?
Oke. Malam hari pun tiba, dan tak disangka kitong mendapat undangan makan malam dari salah satu masyarakat setempat. Dan perkenalkan Pak Gebi, beliau adalah linmas di dusun ini. Menu yang akan kitong santap malam hari ini adalah ayam bakar dan sogili bakar serta kuah santan pepaya yang dipadu dengan beras padi ladang, membuat makanan kitong malam hari ini terasa nikmat dan kitong siap mau makan. Menu masakan yang sederhana yang didapatkan langsung dari alam, apalagi kitong makan bersama-sama. Ya, seperti inilah makanan yang bisa kitong sajikan di malam ini. Makanan sederhana, namun kami yakin memiliki nilai gizi dan protein yang cukup tinggi. Sampai Pagi itu, kitong berencana untuk kembali ke kota Ampana. Dan belum apa-apa, kitong sudah menghadapi tantangan. Karena sebelumnya turun hujan, yang membuat pendakian ini menjadi licin. Ditambah tempat start tanjakan yang penuh dengan pasir bercampur tanah. Pedal gas pun kembali diinjak, dan hasilnya tetap sama. Namun, bukan tantangan namanya jika tidak ada kejutan di dalamnya. Diperlukan kerjasama dan kekompakan untuk menghadapi rintangan kali ini. Disinilah mental dan nyali driver diuji. Dalam kondisi kosong, beban mobil pickup itu sangat ringan di bagian belakang, apalagi dalam kondisi jalan basah. Dampaknya, ban akan kehilangan traksi dan selip yang akhirnya gagal menanjak. Jika sudah begini, hal yang tidak diinginkan adalah mobil tidak bisa melewati jalan menanjak. Ban mobil hanya berputar-putar di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kitong pun menambahkan pemberat di bagian belakang sehingga mendapatkan beban yang cukup agar traksi ban tetap terjaga. Tanjakan ini memang cukup sulit untuk dilalui, apalagi dalam kondisi basah. Namun, ini adalah satu-satunya jalan yang akan kitong lalui ketika ingin kembali. Dan inilah tanjakan Fatu Tanah. Lepas dari medan pasir, rintangan selanjutnya sudah menanti di depan. Namun, tidak hanya mengandalkan tarikan mobil, pedal gas pun harus dimainkan perlahan agar mobil dapat keluar dari jalan yang licin. Oh, supirnya Pak Dede memang. Dan driver kitong digantikan oleh driver lokal yang lebih berpengalaman di medan seperti ini. Oke. Dan akhirnya kitong sudah berada di puncak. Rasa lelah dan capek pun terbayarkan. Sebelum pulang, kitong mandi terlebih dahulu untuk menikmati kesegaran air sungai yang ada di kampung ini dan siap kembali ke kota Ampana.
Seperti inilah potret perjalanan kitong kali ini. Kitong melihat dan belajar seberapa pentingnya menjaga alam ini dalam menopang kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kelestarian alam yang terjaga akan selalu bermanfaat dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Bayangkan, jika alam yang rusak dan tidak bisa lagi mensuplai kebutuhan bagi masyarakat, tentu hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Maka dari itu, menjaga alam merupakan tanggung jawab kita bersama agar generasi-generasi kita berikutnya masih bisa menyaksikan keindahan alam yang kita lihat saat ini. Sampai di sini perjalanan kita kali ini. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin memesan kaos Engkai Kodi, link pemesanan ada di deskripsi. Kampecas kamu cabut kah? Kayak kodi. Konten. Sudah sesi kacau dah. Ya, suiten Ruin. Ulang. Jangan. Dekat. Petang, dekat petang. Bola sih. Senggani biar kau gol. Pura-pura kau memang rampas. Betul kuat tuh sama dia bagas mandi sapi ini. Itu lah ya. Bahasa itu. Apa dia bahasa itu? Bahasa apa? Jangan terlalu kuat sama mereka mandi sapi ini. Oh iya. Oh, supirnya Pak Dedi memang.